Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal latihan untuk persiapan STS Ganjil tahun ajaran 2025-2026. Untuk jadi perhatian, silakan perhatikan bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian bagaimana cara analisis soalnya, dan bagaimana langkah demi langkah dalam penyelesaiannya hingga akhir menemukan jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Nilai dari P pangkat 6 dikali Q pangkat negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 2, dibagi P pangkat 2, dikali Q pangkat negatif 4. Jika P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan 1. Nah, jadi di sini P dan Q-nya itu sudah diketahui. Maka nanti hasil akhirnya harus dalam bilangan, bukan dalam bentuk variabel lagi, atau dalam bentuk aljabar. Nah, ada dua cara. Pertama, kalian bisa menyederhanakan dulu bentuknya menjadi bentuk eksponen paling sederhana atau langsung saja disubstitusi dengan cara mengganti nilai P dan nilai Q sesuai yang diketahui. Nah, di sini yang sudah dikerjakan ini disederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk eksponen paling sederhana. Untuk penyederhanaannya adalah kalian perhatikan yang ada di dalam kurung ini hanya yang ada di penyebutnya ya. Jadi cukup penyebutnya saja yang dipangkatkan negatif 2. Pembilangnya tidak. Kecuali kalau misalnya dia kurungnya itu sampai bawah seperti ini. Tuh, jadi kalau hanya di bagian atasnya saja, tidak perlu sampai bawah ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada bentuk pangkat dipangkat lagi, maka kita kalikan pangkatnya. Jadi 6 dikali negatif 2 adalah negatif 12, kemudian negatif 1 dikali negatif 2 adalah 2. Nah, kemudian yang bawah tetap ya. Tinggal selanjutnya kita operasikan yang basisnya sama. Karena di sini P dan di sini P ada di bagian atas dan bawah, berarti ini operasinya pembagian. Maka kalau pembagian dengan basis sama, pangkatnya bisa dikurang. Jadi P pangkat negatif 12 dikurang dengan 2. Kemudian Q pangkat 2 dikurang. Ya, jadi ini bedakan antara tanda operasi dan tanda bilangan dengan cara memisahkan menggunakan tanda kurung, supaya tidak tertukar mana yang tanda operasi, mana yang tanda bilangan, karena nanti ini akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian berarti kita operasikan min 12 dikurang 2 adalah negatif 14. Kemudian 2 dikurang negatif 4 itu sama dengan 2 ditambah 4. Sehingga nanti hasilnya adalah P pangkat negatif 14 dikali Q pangkat 6. Nah, kalau sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, kita tinggal substitusi nilai P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan 1. Sehingga kita peroleh negatif 1 dipangkatkan negatif 14 dikali 1 pangkat 6. Nah, pangkat negatif ini kan artinya 1 per. Ya, 1 per negatif 1 pangkat 14. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi per negatif satunya pangkat 14. Pangkat 14-nya sudah tidak negatif lagi. Kemudian 1 pangkat 6-nya jadi penyebut. Ya, atau kita bisa juga tuliskan seperti ini. 1 per negatif 1 pangkat 14 dikali 1 pangkat 6. Seperti ini juga boleh. Atau langsung seperti ini juga silahkan. Nah, 1 dipangkatkan 6 itu sama saja 1 kali 1 sebanyak 6 kali. Maka hasilnya adalah 1, kemudian negatif 1 pangkat 14. Berarti kan kita kalikan negatif 1 sebanyak 14 kali. Nah, supaya lebih mudah, ketika ada bilangan negatif, dipangkatkan bilangan genap, maka dia hasilnya selalu positif. Sedangkan kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, itu hasilnya selalu negatif. Nah, di sini kan negatif 1 ya, dikalikan sebanyak 14 kali. Maka dia hasilnya positif. Karena 1 perkaliannya, maka dia hasilnya akan menghasilkan 1 juga. Jadi 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian yang selanjutnya soal nomor 2. Ini menyederhanakan bentuk eksponen. Polanya sama seperti soal nomor 1, hanya saja bedanya di sini nilai A, B, dan C-nya belum diketahui. Sehingga kita tinggal lihat saja basis yang sama. Ini ada A, B, dan C. Berarti karena operasinya pembagian ya, masing-masing basis yang sama,
Sini kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. A pangkat 3 dikurang 2, kemudian B-nya negatif 1 dikurang negatif 3, kemudian C-nya pangkatnya 5 dikurang 2. 3 kurang 2 1, kemudian negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2, kemudian 5 dikurang 2 hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 3. Yang selanjutnya, nomor 3 dan nomor 4 ini adalah akar ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kisi-kisi ya solihah ya. Jadi, eh, pembahasan soal yang Uwi sampaikan ini itu ada di kisi-kisi nomor berapa karena di sana sudah jelas mana yang kisi-kisi untuk soal bentuk akar, mana kisi-kisi untuk soal bentuk eksponen, mana kisi-kisi untuk persamaan eksponen dan mana kisi-kisi untuk persamaan eksponen. Jadi tinggal disesuaikan saja. Soalnya ada 15, tapi di sini Umi berikan 20 soal supaya lebih matang lagi dalam latihan soalnya. Selanjutnya, soal tentang bentuk akar. Ketika kita menemukan soal seperti ini, yang harus kita ingat adalah ketika ada operasi pengurangan penjumlahan, yang perlu kita perhatikan adalah akarnya, ya, yang ada di dalam akar ini harus sama, gitu. Nah, namun di sini di dalam akar masih dalam bilangan yang berbeda semua. Nah, kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cari bentuk perkalian yang dia mengandung bilangan kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. 75 itu didapatkan dari hasil 25 kali 3. Nah, sebenarnya 75 itu selain 25 kali 3 ada bentuk perkalian lain kan? Namun yang kita ambil di sini adalah 25 kali 3. Karena kalau misalnya kita ambil 15 dikali 5, mana bilangan kuadratnya? Mana yang bisa diakarkan pangkat 2? Kan tidak ada. Jadi kita tidak menggunakan 15 kali 5, tapi kita menggunakan 25 dikali 3. Karena nanti 25-nya kita bisa akarkan menjadi 5. Seperti itu. Sedangkan akar tiganya biarkan saja ya. Nah, akar tiga di sini memudahkan kita untuk mencari perkalian dari 27 dan 48. 27 kalau dibagi 3 kan 9 ya. Berarti 27 itu adalah 9 kali 3. Kemudian 48. 48 kalau dibagi 3 itu kan 16. Berarti 48 itu 16 kali 3. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan lagi. Akar 25 adalah 5. Kemudian akar 3 itu tidak bisa diakarkan ya. Jadi dia tetap dalam bentuk akar. Kemudian dikurang 2 kali akar 9 kali 3. Nah, di sini bisa diakarkan yang 9, maka jadinya 3 ya. Kemudian akar 3 tetap. Nah, di sini akar 16 dikali 3, akar 16 sih bisa diakarkan menjadi 4, kemudian akar 3-nya tetap. Nah, kalau kita perhatikan di sini, akar 3, dan akar 3. Ketika bilangan yang ada di dalam akar itu sama semua, maka kita bisa operasikan bentuk akar ini menggunakan operasi pengurangan dan penjumlahan. Gitu. Nanti bisa kita lebih sederhanakan lagi. Namun kalau misalnya di sini 2, di sini 3, di sini 5 ya, maka biarkan saja dalam bentuk seperti itu karena itu sudah tidak bisa dioperasikan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, berarti ini 5 akar 3 tetap, tinggal kita kalikan 2 kali 3, 6, kemudian di sini tetap 4, tinggal kita kurangkan yang kalau dalam bentuk aljabar biasa disebut sebagai koefisiennya ya, yang ada di depan akar ini. 5 dikurang 6 ditambah 4. 5 dikurang 6 kan negatif 1, negatif 1, satunya tidak perlu ditulis. Kemudian di sini tambah 4, negatif 1 ditambah 4 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 juga prinsipnya sama. Kita sederhanakan terlebih dahulu untuk memudahkan penyelesaiannya. Namun yang perlu diperhatikan di sini bukan semuanya dalam bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada bentuk perkalian. Ya sebenarnya langsung dikalikan juga tidak mengapa. Namun akan lebih mudah jika kita sederhanakan terlebih dahulu. 12 ini bisa menjadi bentuk 4 kali 3. Kemudian 2 akar 3 karena sudah dalam bentuk paling sederhana, biarkan saja. Kemudian akar 108, jadi ada kata kuncinya ya. Bilangan kuncinya ada 3. Maka 108 ini biasanya juga bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3, 108 itu jadi 36. Maka 108 itu perkaliannya adalah 36 kali 3. Nah, setelah seperti ini kita sederhanakan lagi. Akar 4 itu adalah 2. Kemudian akar 3 kita biarkan. Dikali 2 akar 3 ditambah
akar 36 itu adalah 6 dikali akar 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, yang di dalam akar bilangnya sudah paling sederhana atau bilangan prima, maka tinggal kita operasikan. Nah, operasi itu dimulai dari perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Jika dalam satu soal itu bercampur antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka kita dahulukan operasi yang perkalian. 2 kali 2, 4. Nah, kemudian akar 3 kali akar 3 berarti akar 9 ya. Atau mau langsung saja bisa. Jadi akar 3 kali akar 3. Kalau misalnya bilangan dalam akar sama ketika dikalikan, ambil bilangannya saja. Jadinya 3 ya. Atau mau dibuat dalam akar 9 dulu juga boleh. Kemudian 6 akar 3-nya tetap tinggal kita operasikan. 4 kali 3, 12 ditambah 6 akar 3. Perhatikan, di sini ada bilangan bulat dan di sini bilangannya masih dalam bentuk akar. Secara otomatis, ketika tidak sejenis ya, di sini ada yang satunya akar, satunya tidak bentuk akar atau bilangan bulat saja, maka cukup berhenti sampai di sini karena ketika sudah dalam bentuk seperti ini, operasinya tidak bisa dilanjutkan. Lanjut ke soal selanjutnya, masih dalam bentuk akar, namun di sini kita lebih pada merasionalkan bentuk akar. Nah, kapan suatu bentuk akar itu dirasionalkan? Jadi contohnya seperti ini, soal nomor 5. Bentuk sederhana dari 12 per akar 3 adalah, di sini tidak ada kata-kata diminta untuk merasionalkan. Namun yang perlu kita tahu adalah ketika dalam suatu bilangan pecahan itu masih ada bentuk akarnya, maka itu sudah pasti ketika diminta bentuk sederhananya itu pasti dirasionalkan. Maksudnya dirasionalkan apa? Mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi berpenyebut tidak akar lagi. Gitu. Jadi menghilangkan bentuk akar di penyebutnya. Intinya seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka tinggal kita kalikan saja dengan sekawannya. 12 per akar 3, penyebutnya akar 3, maka sekawannya adalah akar 3. Ya, jadi pembilangnya dikalikan akar 3, penyebutnya juga dikalikan akar 3. 12 kali akar 3, 12 akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya. Kemudian 12 akar 3 dibagi 3. Nah, di sini 12-nya kita bagi dengan 3. Jadi yang bilangan bulat bagi dengan bilangan bulat. Yang di dalam akar jangan dibagi dengan 3 ya. Karena dia tidak bisa untuk dibagi. Kalau misalnya dibagi pun dia dapatnya 1/3 akar 3. Gitu. Jadi tetap dalam bentuk akar penyebutnya nanti. Jadi cukup yang 12 dibagi dengan 3. 12 bagi 3 adalah 4. Maka hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 kurang lebih sama dengan soal nomor 5, hanya saja di bagian menyebutnya ini kita punya operasi penjumlahan. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika punya operasi seperti ini, maka nanti akan berkaitan dengan sekawannya. Nah, kalau di sini penyebutnya itu punya operasi penjumlahan, maka nanti sekawannya operasinya adalah pengurangan. Begitupun sebaliknya, ketika operasi di penyebutnya itu adalah pengurangan, maka di sekawannya adalah penjumlahan. Nah, karena di sini operasinya di penyebut adalah penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Sehingga 6 per akar 7 ditambah akar 2 itu dikalikan dengan akar 7 dikurang akar 2 dibagi akar 7 dikurang akar 2. Nah, hati-hati untuk perkalian merasionalkan bentuk akar yang seperti ini. Ini harus dikalikan satu per satu. 6 kalikan akar 7 ya. 6 kalikan akar 7, kemudian 6-nya juga dikalikan dengan negatif akar 2. Sehingga di sini kita dapatkan 6 kali akar 7 adalah 6 akar 7. Kemudian 6 dikali negatif akar 2 itu adalah negatif 6 akar 2. Nah, sekarang berkaitan dengan penyebutnya. Penyebutnya juga dikalikan satu-satu. Akar 7 kali akar 7 itu adalah akar 49. Kemudian akar 2 dikali akar 7 itu adalah negatif, afwan, adalah akar 14 ya. Plus akar 14 karena di sini positif, di sini juga positif, maka hasilnya pasti positif juga. Nah, setelah semuanya selesai, dikalikan dengan akar 7, baru kemudian akar 7 dan akar 2-nya dikalikan dengan negatif akar 2. Akar 7 kali negatif akar 2 itu adalah negatif akar 14. Kemudian akar 2 itu dikalikan dengan
Negatif akar 2 itu hasilnya adalah negatif akar 4. Atau langsung saja boleh ya di sini 2, kemudian akar 7 kali akar 7 tadi 7 gitu. Perhatikan ketika ada dua bilangan yang di sini satunya operasinya penjumlahan dan di sini operasinya pengurangan. Ketika dikalikan pasti yang di tengah ini akan selalu menghasilkan nol karena di sini satunya plus dan sini satunya negatif. Akar 14 dikurang akar 14 itu hasilnya nol. Maka di sini tinggal muncul akar dari 49 itu adalah 7, akar dari negatif akar 4 itu adalah 2, negatif 2 ya. Operasinya tidak diikutkan nggak apa-apa. Jadi akar 4 itu berapa? 2. Jadi 7 dikurang 2. Kemudian berarti hasilnya adalah 7 kurang 2 kan 5 ya. Nah lanjut saja. Kalau misalnya di soal pilihan jamak, kalian tinggal lihat bentuknya. Ketika bentuk yang diminta adalah bentuk yang seperti ini, penyebutnya yang sama itu dijadikan satu saja, sekali tulis ya. Maka kalian bisa pilih yang bentuknya seperti ini. Namun jika terpisah, kalian bisa pisah seperti ini. Jadi masing-masing suku, ini kan ada 6 akar 7 sama negatif 6 akar 2. Ini masing-masing kita bagi dengan 5. Jadi 6 per 5 akar 7 dikurang 6 per 5 akar 2. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 7. Ini soal nomor 7 kita punya persamaan eksponen ya. Kita sudah mulai masuk persamaan eksponen. Ini persamaan eksponennya bentuk yang pertama kalau di buku kalian yang poin A. Jadi ketika kita mengerjakan soal persamaan eksponen, kita analisis dulu. Ini bentuk yang mana ya? Jadi kita tahu penyelesaiannya akan seperti apa. Atau kalau misalnya di sini basisnya itu dalam bentuk bilangan, kalian tinggal pikirkan saja. Kalau di persamaan eksponen dengan basis bilangan, itu pasti basisnya harus disamakan terlebih dahulu supaya kita bisa otak-atik bagian pangkatnya. Nah, di sini ada 4 pangkat 3x sama dengan 1. Perhatikan di sini dia basisnya belum sama ya. Nah, maka kita samakan dulu basisnya. Di sini 4 pangkat 3x, kemudian sama dengan 1. Kita berpikirnya berarti 1 ini bisa dibuat jadi 4 pangkat berapa? Oh, bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya akan 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. Nah, ini dia kalau misalnya kita punya A pangkat 0 itu hasilnya 1. Ingat lagi sifat-sifat eksponen. Maka kenapa di sini kok bisa 4 pangkat 0? 4-nya dari mana? Lihat aja tetangganya. Tetangganya dia 4. Maka dia basis sebelah kanan juga pasti 4. Kalau di sini 3, di sini juga 3. Di sini 100, di sini 100. Pangkatnya pangkat 0 supaya dia menghasilkan 1. Nah, kalau basisnya sudah sama, kita abaikan basisnya. Kemudian kita ambil pangkatnya. Pangkatnya 3x dan 0, berarti tinggal kita sama dengan kan. 3x sama dengan 0, gitu. Atau kalian juga bisa menggunakan cara berpikir di poin A yang ada di buku kalian terkait persamaan eksponen. Ketika kita punya A pangkat fx itu sama dengan 1, maka kita bisa langsung gunakan fx sama dengan 0 untuk mencari penyelesaiannya. Ya, jadi ini fx-nya 3x, kemudian kita sama dengan kan dengan 0 gitu. 3x sama dengan 0. Berarti 0-nya kita bagi dengan 3 untuk mencari x-nya ya. 0 bagi 3 itu 0. Kalau 3 bagi 0 itu tak terdefinisi. Jadi bedakan hati-hati salah dalam perhitungannya. Nah, ketika kita sudah dapat nilainya x sama dengan 0, perhatikan di sini masih berlanjut ya soalnya. Nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut jika ditambah. Berarti nilai X yang sudah kita dapatkan tadi kita harus tambahkan dulu dengan apa? Dengan total rakaat sholat wajib dalam sehari semalam. Nah, kita harus tahu nih total rakaat sholat wajib dalam sehari semalam ada berapa? Subuh ada 2, duhur ada 4, jadi 6 ya. Ditambah dengan asar ada 4, ditambah lagi jadi 10. Tambah lagi dengan maghrib 3, jadi 13. Tambah lagi dengan isya jadi 17. Sehingga total rakaat sholat wajib sehari semalam adalah 17. Maka tinggal kita jumlahkan, karena di sini tadi bilangnya ditambah ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 ditambah 17 menghasilkan 17. Jadi hasil akhirnya adalah 17. Bukan sampai di X sama dengan 0 saja. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 8.
Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 3 pangkat X plus 8. Nah, di soal yang nomor 8 ini, kalian lebih mudah lagi ya. Kenapa? Karena kalian tidak perlu menyamakan basis, karena di sini basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, maka abaikan basisnya, kemudian ambil pangkatnya. Kalian bisa lihat atau analisis dari persamaan eksponen, kalau di buku kalian itu ada di poin B, kalau tidak salah ya. Silahkan dicek lagi. Yang bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka kita bisa gunakan penyelesaian fx itu sama dengan gx. Nah, di sini fx sama gx-nya adalah 2x plus 1 untuk fx-nya dan x plus 8 untuk gx-nya. A-nya itu adalah 3. Nah, A-nya ini sudah sama, maka kita abaikan tadi ya. Langsung ambil pangkatnya, kemudian kita cari x-nya. Kumpulkan yang sejenis, yang ada variabel yang sama dengan variabel yang sama, kemudian yang konstanta atau yang tidak bervariabel, kita kumpulkan juga. Pakai trik kali silang ya. Pakai trik pindah ruas maksudnya. Afwan. Jadi di sini X-nya yang pindah, maka berubah tanda jadi negatif. Kemudian di sini satunya yang pindah, maka berubah tanda jadi negatif. Jadi kalau misalnya negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kalau kalian jadi bagi, bagi jadi kali. Seperti itu. 2X dikurang X, 2 dikurang 1. Di sini ada satunya ya. Maka dia jadinya X, ya 1X. Satunya tidak perlu ditulis, kemudian 8 dikurang 1, 7. Maka karena ditanya nilai X-nya saja, bukan himpunan penyelesaian, maka kita cukup sampai di bagian ini. X sama dengan 7. Lanjut ke soal nomor 9. Secara konsep masih sama dengan soal nomor 8, hanya saja di sini kita belum punya basis yang sama. Maka PR kita adalah kita harus menyamakan basis terlebih dahulu. Basis paling sederhana di sini adalah 2. Maka 4 ini juga otomatis bisa diubah jadi 2 pangkat siapa yang menghasilkan 4. Oh, ternyata 2 pangkat 2. Nah, dikurungi. Di bagian 2 pangkat 2-nya kita beri kurung. Kenapa? Supaya kita tidak lupa untuk mengalihkan satu per satu dengan X dan negatif satunya. Karena karena di sini ada 2 suku ya. Jadi masing-masing suku harus dikalikan dengan 2. Lanjut, berarti 2 kali X itu adalah 2X. 2 kali negatif satu adalah negatif 2. Hati-hati di bagian ini karena rawan sekali tidak dikalikan dengan negatif satunya. Cukup yang di depannya saja. Nah, ini salah ya. Jadi harus dikalikan satu per satu. Setelah kita dapat seperti ini, abaikan basisnya. Kita ambil pangkatnya, berarti X ditambah satu sama dengan 2X dikurang 2. Kita kumpulkan yang sejenis supaya kita bisa operasikan. Ya, X dikurang 2X ya. Kemudian ini pindah ruas ke sini, jadinya negatif satu. Maka X dikurang 2X itu adalah negatif X. Kemudian negatif 2 dikurangi satu adalah negatif 3. Kemudian, nanti di sini kita punya, ini sebenarnya ada langkah seperti ini terlebih dahulu. Negatif 3 dibagi negatif satu. Maka kenapa dia bisa menghasilkan bilangan yang positif? Karena bilangan negatif bagi bilangan negatif itu hasilnya positif. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 3. Karena yang ditanya adalah nilai X saja, maka kita cukup sampai penyelesaian yang X sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 sebenarnya setipe dengan soal nomor 8 dan 9. Hanya saja di sini agak dibuat lebih rumit di bagian soalnya, supaya di sini kalian berpikir bagaimana caranya menyamakan penyebutnya dan di sini ada bentuk akar. Bagaimana dalam bentuk akar ini kalian ubah terlebih dahulu dalam bentuk pangkat supaya lebih mudah untuk penyelesaiannya. Nah, kalian harus ingat ketika kita punya A pangkat P per Q, A pangkat P per Q, itu bisa kita ubah menjadi akar dari A pangkat P. Nah, di sini akar pangkatnya akar pangkat Q ya. Jadi yang di bagian atas itu jadi pangkat di dalam akarnya, kemudian Q-nya itu jadi akar pangkat siapanya. Ya, jadi yang P di dalam, Q-nya di luar. Nah, sama ini seperti itu juga. Dari bentuk akar, ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat. Atau sebaliknya ya, di bentuk pangkat bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Karena di sini yang diminta dari bentuk akar ke bentuk pangkat, maka kita ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Nah, berarti ini P-nya, ini Q-nya. Tinggal kita letakkan P-nya ke
pembilang, kemudian key-nya ke penyebut. Kalau sudah kita perhatikan basisnya, basisnya belum sama, maka kita ubah. Dua-duanya belum sederhana, berarti kita berpikir, basis paling sederhana untuk 25 dan 125 ini siapa? Oh, 5. 5 pangkat berapa untuk 25? 5 pangkat 2. Kemudian 125 ini 5 pangkat 3. Ya, tinggal kita kalikan. 2 kali 3 itu adalah 6x ya. Di sini sebenarnya ada step seperti ini terlebih dahulu. 5 pangkat 6x. Kemudian di sini ada 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Sama dengan 5 pangkat. Nah, 3 dikali dengan 2x min 8 dibagi 3. Ini berarti kita bisa bagi ya tiganya dengan 3 atau kalikan dulu juga boleh baru dibagi 3. Di sini cara paling cepat adalah dengan membagi 3 dengan 3. Jadi langsung saja bagi, hasilnya adalah 2x min 8. Maka di sini muncullah 2x min 8. Nah, karena basis sudah sama, kita abaikan basisnya, ambil pangkatnya. 6x min 4 sama dengan 2x min 8. Kita kumpulkan yang sejenis, x dengan x, konstanta dengan konstanta. 6x dikurangi 2x, ini tadi plus ya, jadi negatif di sini. Kemudian di sini tadinya min jadi positif. 6 kurangi 2 itu 4x. Kemudian negatif 8 ditambah 4 itu negatif 4. Tinggal kita cari x-nya. Berarti negatif 4 dibagi 4. Jangan terbalik ya Soliah ya. Jadi tuan rumahnya itu jadi pembilang, kemudian tetangganya ini jadi penyebut. Gitu. Jadi negatif 4 dibagi 4, bilangan negatif bagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. 4 bagi 4, 1, jadi hasilnya negatif 1. Kemudian di nomor 10 ini yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, hati-hati. Ketika kalian menyelesaikan dalam bentuk isian singkat, maka pastikan kalian menulis menggunakan kurung kurawal untuk penyelesaiannya. Ya, karena himpunan itu pasti dilambangkan dengan kurung kurawal. Kemudian pada saat di esai juga pastikan kalian menuliskan HP sama dengan siapa. Gitu ya. Jadi supaya jelas himpunan penyelesaian ini siapa. Oh, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 1. Jika kalian kurang menuliskan kurung kurawal, eh, kami berikan warning dari sekarang, sama seperti ujian harian, maka nilainya akan dikurangi karena bukan sesuai permintaan. Permintaannya adalah himpunan penyelesaian, sedangkan kalian hanya sampai pada tahap mencari nilai X. Seperti itu. Demikian untuk penjelasan sesi 1, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya.